Hari ini 24 Januari kita memperingati Santo Fransiskus de Sales, uskup dan pujangga gereja. Fransiskus de Sales dilahirkan di kastil keluarga de Sales di Savoie, Perancis pada tanggal 21 Agustus 1567. Keluarganya yang kaya membekalinya dengan pendidikan yang tinggi. Pada usia 24 tahun, Fransiskus telah meraih gelar doktor hukum. Ia kembali ke Savoie dan hidup dengan bekerja keras. Tetapi kelihatannya Fransiskus tidak tertarik pada kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Dalam hatinya, Fransiskus mendengar adanya suatu panggilan yang terus-menerus datang bagaikan sebuah gema. Tampaknya seperti suatu undangan dari Tuhan baginya untuk menjadi seorang imam. Pada akhirnya, Fransiskus berusaha menceritakan perjuangan batinnya itu kepada keluarga. Ayahnya amatlah kecewa. Ia ingin agar Fransiskus menjadi seorang yang tersohor di seluruh dunia. Dengan pengaruh kuat keluarga, pastilah impian itu akan tercapai. Tetapi Fransiskus bersikeras tidak mau mengikuti keinginan sang ayah. Akhirnya dia ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 18 Desember 1593. Pater Fransiskus de Sales hidup pada saat umat Kristiani dilanda perpecahan. Ia menawarkan diri untuk pergi ke daerah yang berbahaya di Perancis untuk membawa kembali orang-orang Katolik yang telah menjadi Protestan. Ayahnya menentang keras. Ayahnya mengatakan bahwa sudah merupakan suatu hal yang buruk baginya mengizinkan Fransiskus menjadi seorang imam. Ia tidak akan mengizinkan Fransiskus pergi dan wafat sebagai martir pula. Tetapi Fransiskus percaya bahwa Tuhan akan melindunginya. Maka ia dan sepupunya, Pater Louis de Sales, dengan berjalan kaki menempuh perjalanan ke daerah Zable. Segera saja kedua imam tersebut merasakan bagaimana menderitanya hidup penuh hinaan serta aniaya fisik. Hidup mereka berdua senantiasa ada dalam bahaya. Namun demikian, sedikit demi sedikit umat kembali ke pelukan gereja. Santo Fransiskus kemudian diangkat menjadi uskup Jenewa, Swiss. Bersama Santa Johanna Francisca de Chantal pada tahun 1610. Ia membentuk suatu ordo religius bagi para biarawati yang diberi nama Serikat Visitasi. Fransiskus menulis buku-buku yang mengagumkan mengenai kehidupan rohani dan cara untuk menjadi kudus. Buku-bukunya, tulisan tentang kasih Allah dan pengantar kepada kehidupan saleh, masih dicetak hingga sekarang.
Buku-buku tersebut digolongkan sebagai buku-buku rohani klasik. Menurut catatan, Franciscus de Sales adalah bangsawan yang cerdas dan tampan, tinggi dan kekar, mata biru keabu-abuan, dan agak pendiam. Saat menjabat uskup koadjutor Jenewa pada tahun 1601, De Sales dikirim dalam misi diplomatik kepada Raja Henry keempat dan diundang membawakan khotbah Prapaskah di kapel kerajaan. Raja tertarik dan mengatakan burung langka itu memiliki kombinasi yang sangat langka, saleh, terpelajar, dan bangsawan. Henry keempat yang merupakan pemimpin Protestan akhirnya menjadi Katolik dalam misa dan menandatangani perdamaian antara Katolik dan Protestan, juga menghentikan perang agama serta menaklukkan agresi dari Spanyol. De Sales adalah pelindung wartawan Katolik tunarungu karena ia pernah menciptakan bahasa isyarat. Pendidik, penulis, dan jurnalis. Dia meninggal pada 28 Desember 1622 di Lyon, Perancis, dan dimakamkan 24 Januari 1623, tanggal yang menjadi perayaannya. Uskup De Sales wafat pada usia 56 tahun. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Innocentius ke-10 pada tahun 1665. Banyak sekali yang ditinggalkan kepada gereja, terutama tulisan-tulisannya yang mendalam tentang iman Katolik. Salah satu warisannya ialah pentingnya memanfaatkan surat kabar untuk menyebarkan iman dan kebenaran. Franciscus adalah orang kudus yang merintis penggunaan surat kabar dalam pewartaan iman. Pada tahun 1877, Franciscus digelari sebagai pujangga gereja dan pelindung para penulis dan pers Katolik. Franciscus diperingati setiap tanggal 24 Januari sebagai uskup dan pujangga gereja. Franciscus de Sales memiliki moto, yaitu yang mewartakan dengan cinta, mewartakan dengan efektif.